Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvin Susanto Hura. Saya berasal dari Nias. Saya kuliah di AKN Tarutung. Saya semester 5, prodi teologi, Group B. Dalam kesempatan ini saya akan praktek khotbah dengan mata kuliah homiletika yang diampu oleh Dr. Arif Surpi Sitompul MTH. Sebelum kita masuk di dalam Alkitab, sebelum kita merenungkan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur atas berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, di mana dari tadi kami memulaikan ibadah kami, pertengahan, sehingga sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati tuntun kami di tempat ini, supaya apa yang kami lakukan, yang kami dengarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya melalui hamba-Mu, jemaat-Mu diberkati dan dilindungi dan diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ke-21. Saya bacakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu perlu kita tahu apa yang dimaksud dengan kejahatan dan yang dimaksud dengan kebaikan. Satu-satu. Kejahatan yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejahatan yang tidak suka dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa aja contoh-contohnya itu teman-teman? Misalnya pembunuhan, itu termasuk yang namanya kejahatan. Pembunuhan itu termasuk namanya kejahatan. Selanjutnya pencurian itu termasuk yang namanya kejahatan. Ya. Pembulian itu termasuk yang namanya kejahatan. Ya. Begitu banyak kejahatan di dunia ini. Ya. Saya sudah sebut tadi apa yang dimaksud dengan kejahatan itu termasuk. Berarti masih banyak yang dimaksud dengan kejahatan. Ya. Yang dimaksud dengan kebaikan, yaitu yang pertama berbuat baik, ya, saling mengasihi, saling mengampuni, ya, itu termasuk yang namanya kebaikan. Di ayat firman Tuhan ini teman-teman dari Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21, saya mengambil 3 poin. Poin pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, teman-teman. Ketika kita dijahati, jangan kita meresponi dengan kejahatan juga. Jangan kita melawan dengan kejahatan juga, tetapi kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Bahkan orang yang menjahati kita harus mendoakan dia, ya, supaya dia jatuh di jalan yang baik, supaya dia bertobat, supaya dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan kita melawan dengan jahat, bahkan kita harus mendoakan dia, teman-teman. Poin kedua yaitu
balas kejahatan dengan perbuatan baik. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, balas kejahatan dengan perbuatan baik. Nah, jangan kita sebagai umat Kristen yang setia, ketika kita dijahati, kita harus meresponi. Jangan kita harus meresponi dengan jahat juga, jangan. Tetapi kita harus meresponi dengan baik. Ya, kita mengampuni dia, kita perlihatkan bahwasanya kita umat Kristen, bahwasanya pedoman kita hanya itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kita langsung meresponi dengan tidak baik. Ya. Poin ketiga, kemenangan sejati hanya dicapai dengan kebaikan. Ya. Kita tidak boleh dikalahkan oleh kejahatan, tetapi harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Inilah strategi kemenangan rohani yang diajarkan Kristus. Ya. Terang itu tidak perlu berkelahi dengan gelap. Ya. Ketika terang dinyalakan, gelap pergi. Begitu pula kebaikan mengusir kegelapan atau kejahatan. Ayat ke-19 berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ketika kita membalas orang yang menyakiti kita, sebenarnya kita sedang membiarkan kejahatan menguasai hati kita. Kemenangan sejati dimulai ketika kita berkata, Tuhan, Engkau yang bertindak, aku serahkan semuanya kepadamu. Kita harus menyerahkannya semua kepada Tuhan. Jangan kita langsung mengambil keputusan. Jangan. Kita harus memberikannya kepada Tuhan. Ayat ke-20. Mengajak kita melakukan hal yang lebih sulit. Membalas kejahatan dengan kebaikan, ini adalah gaya hidup Yesus. Ketika disalibkan, ia tidak membalas, melainkan berdoa kepada orang yang menyalibkannya. Bahkan dia berdoa kepada orang yang memukulinya. Ya. Tuhan Yesus aja mengampuni. Mengampuni mereka. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kita sebagai umat Kristen harus saling mengampuni. Ayat ke-21 menegaskan bahwa kita tidak boleh dikalahkan oleh kejahatan. Kebaikan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan rohani kita. Ya. Ketika kita memilih mengampuni, kita menang. Ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang membenci kita, kita menang di dalam Kristus. Ya. Kemenangan sejati bukan ketika musuh jatuh, bukan. Ya. Tetapi ketika hati kita tetap berjaga di hadapan Tuhan, itu yang namanya kemenangan sejati yang sesungguhnya. Kiranya kita hidup sebagai orang yang percaya, yang mengusir kejahatan dengan rasa kebaikan. Dari memuliakan Tuhan lewat setiap tindakan kita sebagai umat Kristen. Kiranya melalui tindakan kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ya. Ada amin? Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebih saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur atas segala berkat dan anugerahnya dalam kehidupan kami. Tuhan, segala firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, semoga bukan hanya kami sebagai pendengar setia, melainkan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Amin.